Shalom, apa kabar warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Berjumpa kembali dalam fellowship minggu ini bersama dengan saya, Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Kami berterima kasih ya Allah karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersatu hati dalam fellowship saat ini. Maka kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong dan berkati kami agar kami bisa memahami firman-Mu dengan baik dan kami pun beroleh kekuatan kemampuan untuk mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan keseharian yang kami jalani. Kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu, bersabdalah, tuntun dan arahkanlah kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Saya bacakan untuk kita semua. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikian warga Yakum yang dikasihi Tuhan, bagian dari firman-Nya yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 dan 2. Nah, tema fellowship kita untuk minggu ini adalah citra seorang utusan. Citra utusan. Saya mau memulainya dengan mengajak kita untuk mencermati tayangan video yang sedang Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Yakum saksikan. Itu saya coba bayangkannya berarti bagian kiri atas ya. Di bagian kiri atas itu ada tulisannya pastoral jiwaku. Itu kan ada hashtag ya, hashtag pastoral jiwaku. Saya pikir ini bukan sesuatu yang tanpa sengaja, pasti disengaja. Jadi ketika saudara melihat dan bersama-sama bersekutu, menyaksikan, mendengarkan fellowship itu, saudara diminta untuk bisa menghayati semangat pastoral sebagai semangat jiwa kita. Jadi kehidupan kita dijiwai oleh semangat pastoral. Nah, dengan kita menghayati semangat pastoral itu, saya pikir setiap pelayanan dan kerja kita tentu saja bukan hanya kerja yang biasa-biasa saja. Pastoral itu kan kurang lebih ya sebuah penggembalaan, pendampingan begitu ya. Jadi setiap kerja kita sebagai orang-orang Yakum adalah sebuah kerja pastoral. Keseharian kita adalah keseharian pendampingan, penggembalaan. Keseharian kita adalah keseharian menemani, menolong, mendampingi, membantu, membimbing orang-orang di sekitar kita untuk menjadi lebih baik. Termasuk orang-orang di sekitar kita yang akan membimbing setiap diri kita untuk jadi lebih baik. Ya, gitulah kira-kira pastoral ya, walaupun ya mungkin gak tepat-tepat benar seperti itu, tapi pasti arahnya di situ. Nah, sahabat-sahabat Yakum semua, saya mengajak kita untuk kembali mengingat bahwa Yakum ini adalah lembaga milik Tuhan, yayasan milik Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan karya pastoralnya bagi dunia. Oleh karena itu menarik kalau kita lihat tadi di pasal 4 ayat 1, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi semangat Yakum untuk dipakai Tuhan dalam bidang kesehatan, menolong orang yang sakit menjadi sembuh. Tetapi kesembuhannya tentu bukan hanya kesembuhan secara fisik, tapi juga kesembuhan psikis, kesembuhan jiwa. Maka di dalam setiap unit-unit Yakum terdapat juga pelayanan pastoral dalam berbagai macam bentuknya. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi memang secara sengaja
Yakum ini memandang seseorang itu secara utuh. Orang sakit disembuhkan sakitnya, tapi juga didampingi jiwa dan kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Dan dalam kasanah iman Kristen untuk menjadi semakin seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi menarik tadi. Coba ini kita tafsirkan secara agak bebas itu ya, nggak usah terlalu lihat konteksnya sangat-sangat rumit gitu ya. Coba lihat, hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Sejak awal Yakum didirikan dengan semua unitnya, tentu dengan spirit untuk bisa menghadirkan pastoral yang utuh, holistis, mendalam, yang mengenal setiap pribadi, mendampingi persoalannya dan membuat dia bisa menemukan panggilan Tuhan atas kehidupannya. Setiap warga Yakum diutus menjadi utusan Allah yang mendampingi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan teman, membutuhkan kawan seperjalanan. Dan itu sudah dihidupi oleh Yakum sejak awal berdirinya sampai sekarang ini. Ya toh? Nah, yang perlu kita ingat untuk sekarang dan ke depan adalah, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengerjakan setiap pelayanan kesehatan dan pelayanan pastoral holistis, pastoral jiwaku tadi, dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena persoalan di tengah kehidupan yang kita jalani semakin kompleks, semakin ruwet gitu ya, istilahnya ruwet. Banyak orang yang berkata di luaran sana, pokoknya remuk jum. Jadi semakin banyak persoalan yang kompleks, dan kompleksitas masalah itu tentu saja juga di banyak hal, entah banyak entah sedikit, juga mempengaruhi Yakum sendiri. Mungkin juga mempengaruhi kinerja, mungkin mempengaruhi kondisi yang ada di dalam Yakum sendiri, mungkin saya tidak tahu. Tetapi justru ketika kompleksitas persoalan dunia ini semakin berat, banyak, dan semakin rumit, justru kita diminta untuk bersungguh-sungguh lagi menjadi utusan-utusan Allah yang bisa menghadirkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jadi paling tidak itulah yang menjadi perenungan kita tentang citra seorang utusan. Seorang utusan dari Allah. Yakum ini adalah milik Allah, diutus Allah untuk menghadirkan semangat pastoral yang utuh di tengah-tengah kehidupan yang dijalani. Pelayanan kesehatan pasti, tetapi lebih daripada itu adalah sebuah pastoral dan pendampingan yang utuh. Kompleksitas pelayanan yang dihadapi, masalah keruwetan yang semakin kompleks itu justru memanggil kita untuk bersungguh-sungguh kembali menghadirkan semangat pelayanan yang holistis. Dan tentu itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Mari mencoba di setiap unit yang kita jalani, setiap pekerjaan keseharian yang kita lakukan, tidak peduli jenengan di bagian apa, tidak peduli panjenengan di unit apa, mari kita mengerjakan setiap pekerjaan kita dalam semangat pastoral yang holistis, yang utuh. Karena itulah tugas kita sebagai utusan-utusan Allah. Keseharian kita yang kita jalani perlu kita lakukan dengan melandaskan diri pada kasih Allah yang mendampingi, yang menggembalakan semua orang, yang melihat setiap orang secara utuh, dan yang terus setia menemani setiap orang berproses, bertumbuh dalam panggilannya dari Tuhan. Jadi kita mulai dari diri kita masing-masing, dari unit kita, dari keseharian kita. Semoga itu menjadi kekuatan ketika walaupun masalah di dunia begitu ruwet gitu ya, tetapi di dalam diri kita semangat pastoral yang utuh, semangat cinta kasih Allah yang holistis, yang menyeluruh itu menguatkan kita. Kita semuanya kompak, kita semuanya menghidupi kasih dari Allah itu, maka kita tidak akan kehabisan amunisi dan juga kultur, kebiasaan, semangat dan jiwa untuk terus bisa menjawab persoalan yang kita hadapi di tengah dunia yang semakin ruwet dan kompleks itu. Jadi terakhir, sahabat-sahabat Yakum semua, masalah yang ada di luar begitu kompleks, itu adalah panggilan supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mengerjakan semangat pelayanan yang holistis. Karena untuk itulah kita diutus oleh Allah. Kalau dulu bisa mengerjakan pelayanan yang begitu holistis, sekarang tantangannya begitu banyak dan besar,
Allahnya sama. Allah yang dulu berkarya melalui Yakub ketika awal mula, sekarang dan nanti itu sama. Bahwa kita harus mengerahkan semua daya dan upaya, yaitu wajiblah. Itulah tugas kita sebagai utusan-utusan Allah melalui Yakub di era sekarang ini dan ke depan. Dan berikutnya, mari dalam diri kita sendiri kita kuatkan. Mari lihat kembali temanmu, sahabatmu, partner kerjamu, unit-unit di sekitarmu sebagai teman sekerja yang diberikan oleh Allah, agar Yakub ini dari dalam dirinya sendiri terus mengerjakan semangat pastoral yang holistis, yang utuh, sehingga tidak pernah kehabisan daya, kekuatan, dan kebiasaan serta kultur untuk terus menghadirkan semangat pastoral yang holistis di tengah-tengah kehidupan yang dijalani. Nah, untuk itulah kita diutus. Oleh karena itu, semangat para warga Yakub, para utusan Allah untuk menghadirkan semangat pastoral yang holistis dan kehidupan yang utuh sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Demikian perenungan kita untuk fellowship kali ini. Mohon maaf, ini terlalu bersemangat jadi malah kadang-kala tidak cetha. Tapi biarkan Tuhan yang membuat semuanya jelas dengan kasih dan pertolongannya. Mari sama-sama kita berdoa menutup perenungan kita dalam fellowship ini. Saya hantarkan. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau mengingatkan kami tentang panggilan kami sebagai utusan-utusan-Mu yang Engkau tempatkan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, secara khusus melalui pelayanan kami, pelayanan milik-Mu sendiri di Yakub ini. Terima kasih Engkau mengingatkan panggilan-Mu dan karya-Mu yang telah Kau kerjakan sejak Yakub ini berdiri, dan terus juga Engkau berikan kepercayaan itu kepada kami untuk melanjutkannya. Biarlah kami bisa terus bersungguh-sungguh untuk mengerjakan semangat pastoral yang utuh, semangat pendampingan yang utuh, pertolongan yang tulus, pendampingan dan penggembalaan yang membuat setiap manusia semakin menjadi manusia, yang membuat setiap manusia dan komunitas semakin seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk bisa terus mengerjakan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami memulai dengan terus menghadirkan semangat pekerjaan, semangat pelayanan, semangat kerja dan pelayanan yang utuh di tengah-tengah kehidupan kami keseharian. Biarlah kami tidak hanya saling mengenal sebagai teman kerja, namun kami juga menjadi sahabat, kami menjadi kawan sekerja yang terus mau untuk menolong, menopang satu sama lain. Biarlah kultur untuk menghadirkan pastoral yang utuh itu hadir di dalam diri kami, di dalam setiap unit kerja yang kami jalani keseharian, sehingga sungguh kami terus bisa mendapatkan kekuatan, kebiasaan untuk bisa menghadirkan semangat pastoral yang utuh di tengah-tengah setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan terhadap masyarakat di dalam keseharian kami. Tolonglah kami ya Allah, kiranya Tuhan memberkati seluruh komponen Yakub. Tuhan sertai setiap organ Yakub, dari setiap pembina, pengurus, setiap kepala unit, pimpinan, sampai kepada setiap unit-unit dan karyawan. Tuhan sertai mereka semua. Tuhan berkati kami semua yang ada di Yakub ini, sehingga kami sungguh bisa menghadirkan citra sebagai seorang utusan-Mu yang menghadirkan semangat yang utuh, semangat yang holistis dan merangkul setiap orang yang ada di sekitar kami. Biarlah melalui setiap tutur kata dan perbuatan serta pekerjaan keseharian kami, Engkau sendiri hadir, menyapa, merengkuh, meneguhkan dan menguatkan orang-orang di sekitar kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami dan juga komitmen kami untuk terus mau Kau pakai menjadi alat-Mu, menghadirkan semangat cinta dan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani melalui pekerjaan dan pelayanan kami di Yakub. Kami mohon berkah dan pertolongan-Mu agar kami terus bisa menjadi utusan-utusan-Mu yang sungguh bisa menghadirkan kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu ya Allah, dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Demikian sahabat Yakum, warga Yakum semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertemuan kita pada fellowship kali ini ada kurangannya mohon maaf, ada ketidakjelasannya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi dalam fellowship selanjutnya. Saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Mentari Sleman mohon pamit, sampai ketemu kembali dalam fellowship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Matur nuwun.